Pagi itu udara terasa lembab, meski matahari belum sepenuhnya naik. Di ujung gang sebuah kawasan tua, seorang pemilik warung bernama Suma berjalan sambil membawa dus air mineral untuk mengisi etalase tokonya. Ia melewati sebuah rumah kosong yang sudah lama tak ditempati. Biasanya rumah itu sunyi, hanya dihuni debu dan semak liar yang merayap melalui retakan dinding. Namun hari itu, Suma merasakan sesuatu berbeda. Jendelanya setengah terbuka dan tirai tipis yang tersisa terlihat bergerak pelan, seolah seseorang baru saja menyentuhnya. Rasa penasaran membuat langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak, memperhatikan halaman yang dipenuhi daun kering. Ada benda hitam tergeletak di depan pintu. Ketika ia mendekat, ternyata itu adalah dompet kulit yang tampak cukup mahal. Ia membuka sedikit bagian atasnya, lalu melihat selembar kartu identitas dengan foto seorang pria paruh baya. Nama pada kartu itu terbaca jelas, Damar Prayoga. Nama tersebut bukan nama asing bagi warga sekitar. Bertahun-tahun sebelumnya, berita tentang Damar memenuhi berbagai media. Ia dulu bekerja dalam sebuah lembaga pemerintahan dan terseret kasus korupsi besar. Meskipun akhirnya mendapat hukuman, banyak orang merasa keadilan belum benar-benar memulihkan kerugian yang terjadi. Karena itu, mendapati dompet Damar tergeletak di depan rumah kosong tersebut membuat Suma merinding. Ia tidak tahu apakah pria itu tinggal di sekitar situ atau hanya lewat. Perasaannya semakin tidak nyaman, apalagi rumah itu terkenal sering menjadi tempat singgah orang asing tanpa izin. Suma mundur pelan, berniat pergi. Namun, sebuah bau aneh mengusik indera penciumannya. Aroma itu bukan bau sampah, bukan bau bangkai hewan, tetapi semacam logam dan lembab bercampur udara pengap dari dalam ruangan. Ia terdiam sejenak, lalu mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Tetap sunyi. Dorongan ingin tahu akhirnya mengalahkan keengganannya. Pintu itu tidak terkunci. Dengan sedikit tenaga, ia mendorongnya, dan celah gelap langsung menyambut. Cahaya pagi masuk melalui sela dinding, menyingkap interior yang kacau. Kursi terbalik, debu menempel tebal, dan lantai penuh pecahan kaca kecil. Jantung Suma berdegup lebih cepat ketika ia melihat sesuatu di tengah ruangan. Di sana terbaring sosok pria. Tubuhnya berada dalam posisi miring, tidak bergerak sedikit pun. Kulitnya pucat, bajunya kusut, dan ada noda gelap mengering di sejumlah bagian. Suma hampir menjatuhkan dus yang dibawanya. Ia melangkah mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Namun matanya tidak dapat berpaling meski hanya sebentar. Ia mengenali wajah itu, wajah yang sama dengan foto pada kartu identitas tadi. Damar. Dalam situasi panik, Suma meraih ponselnya, lalu menghubungi polisi dengan suara bergetar. Ia berusaha menjelaskan posisi rumah tersebut, meski kalimatnya beberapa kali terbata. Pihak kepolisian meminta Suma menjauh dan tetap di luar sampai tim patroli tiba. Tanpa pikir panjang, ia segera meninggalkan ruangan gelap itu dan berdiri di halaman sambil mengatur napas. Tidak lama kemudian, suara sirene terdengar dari ujung gang. 2 mobil patroli berhenti dan beberapa petugas turun cepat. Salah satu dari mereka, seorang penyidik bernama Inspektur Satria, langsung berjalan menuju Suma untuk mendapatkan gambaran awal. Suma masih linglung, tetapi ia mencoba menyampaikan apa yang dilihatnya. Satria mendengarkan tanpa menyela. Matanya sesekali melirik ke arah pintu rumah kosong tersebut. Setelah memastikan tempat itu aman, Satria memimpin 2 anggota masuk. Suasana di dalam langsung berubah lebih serius ketika mereka melihat posisi tubuh Damar.
Satria memeriksa denyut nadi, lalu memberi isyarat singkat kepada anggota lain. Gerakan itu cukup menjelaskan bahwa pria tersebut tidak lagi bernyawa. Satria memeriksa sekeliling tanpa menyentuh apapun. Bagian dinding memiliki bercak kecil seperti percikan cairan yang mengering. Ada jejak sepatu arah keluar, dan pecahan kaca tampak berasal dari vas bunga yang jatuh. Namun yang paling membuat Satria berhenti adalah sikap tubuh korban. Tidak terlihat seperti kecelakaan. Tubuh itu menunjukkan tanda kekerasan yang tidak terjadi secara spontan. Ada pola, ada arah, ada niat. Ketika Suma melihat para polisi keluar dengan wajah serius, ia menyadari bahwa temuannya bukan sekadar orang pingsan di rumah kosong. Ia telah menemukan sosok yang pernah menggegerkan negeri, kini dalam kondisi sangat berbeda dari gambaran publik sebelumnya. Apa yang terjadi pada Damar? Siapa yang membawanya ke tempat itu? Mengapa tubuhnya dibiarkan begitu saja, seolah perbuatannya ditujukan menjadi pesan? Pertanyaan itu mulai memenuhi pikiran semua orang yang berdiri di sana, termasuk Satria. Meski masih tahap awal, ia tahu bahwa peristiwa ini bukan kasus biasa. Ada sesuatu lebih besar tersembunyi di balik kematian pria yang memiliki masa lalu rumit tersebut, dan jawabannya belum terungkap. Setelah garis pembatas dipasang mengelilingi halaman, tim forensik datang membawa perlengkapan lengkap. Inspektur Satria berdiri di depan pintu sambil menunggu konfirmasi bahwa ruangan cukup aman untuk dimasuki. Ketika salah satu anggota forensik memberi isyarat, Satria melangkah masuk dengan hati-hati. Meski ia sudah berkali-kali memeriksa lokasi kriminal, ada nuansa berbeda ketika ia menjejakkan kaki di lantai rumah kosong itu. Seolah udara menyimpan cerita yang belum sempat diungkap. Ruang tamu kecil tersebut tampak berantakan, tetapi pola kekacauannya terlihat sangat terarah. Kusen jendela menunjukkan tanda pernah digeser dari luar. Setelah diperiksa ternyata tidak. Ada kerusakan berarti menandakan pelaku memiliki pengetahuan memadai mengenai cara masuk tanpa meninggalkan bekas jelas. Debu di lantai pecah membentuk garis tipis, seolah seseorang melangkah menyusuri jalur yang sama lebih dari sekali. Satria memperhatikan arah jejak tersebut dengan teliti, mencoba memahami pola langkahnya. Ia kemudian mendekati posisi tubuh Damar yang telah dipastikan tidak bernyawa. Posisi lengannya menunjukkan bahwa pria itu tidak sedang duduk atau berbaring. Secara alami, postur tersebut tampak sengaja diletakkan setelah kejadian, entah untuk menyesatkan penyelidikan atau menunjukkan pesan tertentu. Tindakan tersebut membuat Satria semakin yakin bahwa peristiwa ini dilakukan seseorang yang memahami kondisi psikologis targetnya. Bukan tindakan spontan, melainkan sesuatu yang dipikirkan matang-matang. Di sisi kanan tubuh, tim forensik menemukan pecahan vas dengan motif bunga kuning. Benda itu tampak lama tidak dipakai karena warnanya memudar. Namun yang membuatnya menarik ialah fragmen pecahannya terkumpul di satu titik, tidak tersebar seperti akibat terjatuh biasa. Satria memperhatikan area itu sambil menekuk sedikit tubuhnya. Ia menanyai salah satu petugas yang kemudian menjelaskan bahwa pola pecahan tersebut tidak mengikuti bentuk jatuh alami. Artinya, ada intervensi seseorang setelah benda itu hancur. Selain itu, ada noda samar di dinding. Tidak terlalu besar, namun cukup untuk menarik perhatian penyidik berpengalaman seperti Satria. Warnanya sudah mengering, tetapi keberadaannya membuat ruangan terasa semakin berat. Dari arah meja kecil di pojok, salah satu petugas memanggil Satria setelah menemukan sebuah benda yang diletakkan rapi. Benda itu berupa gulungan kertas tipis tanpa tulisan, seakan sengaja ditempatkan sebagai tanda. Tidak ada goresan pena, tidak ada pesan, tetapi posisinya tidak sesuai sudut ruangan. Seseorang telah menyentuh bagian itu baru-baru ini. Satria meminta tim mengamankan gulungan tersebut sambil memeriksa sisi lain ruangan.
Ia mengamati debu yang terangkat di bawah rak tua. Bagian itu tampak baru bergerak, walau hanya sedikit. Ketika petugas mengangkat rak tersebut, muncul bekas geser kecil di lantai. Bekas itu ternyata cukup baru. Artinya, seseorang mengakses ruang belakang rumah. Sebelum meninggalkan tempat itu, lorong menuju ruang belakang terasa lebih pengap dibanding ruang utama. Cahaya yang masuk melalui ventilasi kecil membuat bayangan bergerak perlahan di dinding. Pintu ruang belakang itu sendiri membuka sedikit, seperti tidak tertutup sempurna. Satria mendorongnya dengan ujung sarung tangan. Ruangan itu kosong, kecuali satu kursi tua di tengah, namun bukan keberadaan kursi yang membuat Satria berhenti, melainkan garis geser memanjang dari dekat pintu menuju lantai tempat tubuh Damar ditemukan. Garis itu cukup halus, tetapi jelas hasil perpindahan benda berat yang diseret. Tim memotret setiap detail sambil memberikan penanda kecil berwarna. Satria kembali ke ruang utama, mencoba melihat gambaran utuh dari semua temuan. Tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda perlawanan besar, dan tidak ada pecahan berlebihan yang menunjukkan kekacauan liar. Semua terlihat terjangkau, teratur, dan memiliki urutan logis tertentu. Satria berpikir bahwa pelaku mungkin telah mempelajari rumah itu sebelumnya. Akses masuk dan keluar sangat bersih. Tidak ada pintu rusak, tidak ada jendela pecah, dan tidak ada benda asing yang menunjukkan kehadiran pihak lain selain korban serta pelaku. Ketika Satria mendekati pintu untuk memeriksa sisi luar, ia melihat sesuatu yang hampir terlewatkan. Di bagian bawah kusen, terdapat bekas kecil berbentuk setengah lingkaran. Bekas tersebut seperti berasal dari sepatu yang menekan kayu saat seseorang berusaha menjaga keseimbangan. Setelah diamati lebih dekat, celah di bawah pintu memperlihatkan serpihan debu asing. Warnanya berbeda dari debu ruangan. Itu berarti pelaku membawa elemen luar ke dalam rumah, dan kemungkinan besar melangkah dengan sepatu yang memiliki pola tertentu. Tim forensik segera mengambil sampel tersebut untuk dianalisis. Saat seluruh petugas bergerak menyelesaikan tahap awal, Satria berdiri di pojok ruangan sambil menatap posisi tubuh Damar sekali lagi. Setiap jejak mengarah pada satu kesimpulan. Kasus ini bukan sekadar tindakan emosi. Ada rencana panjang, ada pengetahuan, dan ada tujuan yang masih tersembunyi. Rumah itu bukan tempat acak. Ada alasan mengapa Damar dibawa ke sana. Ada hal yang ingin disampaikan pelaku, meski belum terlihat jelas. Bagi Satria, semua kejanggalan ini menjadi awal perjalanan panjang, mengungkap misteri yang lebih gelap daripada sekadar pembunuhan. Setelah semua sudut rumah diperiksa, Inspektur Satria meminta timnya mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari area sekitar. Meski rumah kosong itu berada di gang sempit, beberapa rumah tetangga memasang CCTV sederhana untuk keamanan lingkungan. Salah satu anggota kembali membawa 3 kartu memori yang diambil dari perangkat berbeda. Satria segera menuju mobil patroli yang diparkir di ujung gang, lalu memasukkan salah satu kartu ke perangkat pemutar kecil milik kepolisian Gumbar Pertama, menampilkan jalan utama pada malam sebelum penemuan tubuh Damar. Lampu jalan hanya menerangi sebagian trotoar, membuat beberapa sudut terlihat gelap. Pada pukul yang tercatat di layar, sebuah motor tanpa plat melintas perlahan. Pengemudinya mengenakan jaket hitam dengan topi hoodie ditarik sampai menutupi wajah. Motor tidak berhenti, hanya bergerak pelan, seakan pengendara sedang mengamati sekitar. Satria memutar ulang bagian tersebut beberapa kali. Gerakan motor itu tidak wajar untuk seseorang yang tersesat atau mencari alamat. Lebih mirip seseorang yang sedang memastikan kondisi sekitar sebelum melakukan sesuatu. Kemudian, rekaman kedua diputar. Kamera ini dipasang di rumah keluarga kecil bernama Arman, tepat di belokan menuju gang tempat rumah kosong berada. Dalam rekaman, terlihat sosok sama mendekat, masih dengan motor gelap
dan pakaian serba tertutup. Sosok itu berhenti sejenak, mematikan mesin, lalu berdiri sambil menatap ke arah gang. Gerakannya tenang, tanpa ada tanda terburu-buru. Setelah itu, ia mendorong motor perlahan ke dalam gang tanpa menyalakan lampu. Satria memperhatikan postur tubuh sosok tersebut. Dari cara ia memegang setang, terlihat bahwa orang itu memiliki kekuatan fisik cukup stabil. Tidak goyah, tidak ragu. Cara ia menoleh ke kanan dan kiri juga sangat terukur. Seperti seseorang yang terbiasa bekerja diam-diam. Bukan amatir dan bukan pelaku yang melakukan tindakan spontan. Rekaman ketiga berasal dari rumah tetangga bernama Mila yang memasang kamera kecil menghadap pagar depan. Dari sinilah bagian paling penting terlihat. Pada pukul lewat tengah malam, sosok berjaket gelap itu muncul kembali dari arah rumah kosong. Kali ini ia berjalan, bukan mendorong motor. Motor tersebut dibiarkan terparkir di pojok gang, tepat di titik gelap yang tidak terjangkau lampu. Sosok itu tampak menoleh beberapa kali sebelum keluar dari gang. Gerakannya masih sangat terkontrol, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk seseorang yang baru saja berada di lokasi perkara. Namun, satu detail membuat Satria berhenti memutar video. Ketika sosok itu melintas tepat di bawah kamera Mila, cahaya lampu jalan memudar sesaat, lalu kembali terang. Dalam momen ketika pencahayaan berubah, terlihat sedikit bagian wajah pelaku dari sudut bawah hoodie-nya. Meski hanya sepersekian detik, cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku menggunakan masker hitam tipis yang menutupi sebagian besar wajah. Jenis masker itu bukan masker umum, melainkan tipe yang dipakai untuk aktivitas tertentu yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap udara atau bau kuat. Pilihan masker tersebut memberi satu petunjuk baru. Pelaku memahami lingkungan tertutup, mungkin terbiasa bekerja dengan bahan tertentu, atau sekadar ingin menghilangkan kesempatan identifikasi melalui bentuk wajah. Tidak berhenti sampai di situ. Satria memutar ulang bagian ketika pelaku pergi. Di bagian belakang jaket, ada stiker kecil berbentuk lingkaran yang tampaknya tidak sengaja menempel. Warnanya putih pudar. Meskipun terlihat biasa, bagi Satria itu dapat menjadi salah satu petunjuk penting jika diperiksa lebih jauh. Mungkin stiker itu berasal dari tempat kerja, gudang, toko alat, atau lokasi tertentu yang dapat mengarah pada identitas pelaku. Setelah memeriksa seluruh rekaman, Satria memanggil dua anggota, Rangga dan Lintang, untuk menyalin potongan video tersebut ke server pusat. Ia juga meminta tim digital forensik datang mengecek apakah ada kemungkinan kamera menangkap bayangan tambahan yang belum terlihat oleh mata biasa. Terkadang pantulan kecil di jendela atau permukaan logam dapat memberi gambaran berbeda mengenai arah pergerakan seseorang. Di tengah aktivitas itu, Satria mendapat kabar dari salah satu warga yang mengklaim mendengar suara pintu logam ditutup keras pada malam sebelumnya. Warga itu seorang pria tua bernama Baso, tinggal tidak jauh dari lokasi. Ketika diwawancarai, Baso menyebut bahwa suara tersebut hanya terdengar sekali, seperti seseorang menutup sesuatu dengan sengaja agar tidak terbuka kembali. Ia tidak mengetahui sumber tepatnya, namun arahnya berasal dari jalur belakang gang. Keterangan itu membuat Satria semakin tertarik, karena pada rekaman tidak ada pelaku keluar melewati arah belakang. Artinya, mungkin pelaku sempat menyimpan sesuatu, atau ada orang lain terlibat. Satria berdiri di tengah gang, memerhatikan setiap sudut dengan tatapan penuh perhitungan. Rekaman CCTV memberikan gambaran awal tentang siapa yang datang dan pergi. Namun, masih banyak celah. Pelaku jelas tidak bekerja tanpa rencana. Ia mengetahui posisi kamera. Ia menutupi identitasnya. Ia mematikan lampu motor sebelum masuk gang. Dan ia memilih waktu saat lingkungan hampir sepenuhnya sepi.
Semua itu mengindikasikan persiapan panjang, bukan keputusan mendadak. Keheningan gang kecil itu terasa mengandung sesuatu yang belum terungkap. Satria tahu bahwa rekaman tersebut baru membuka pintu pertama dari teka-teki lebih besar. Identitas. Sosok berjaket gelap itu masih tersembunyi, namun langkahnya, pilihannya, serta waktunya sudah mulai memberikan jejak untuk ditelusuri. Dan Satria siap mengikuti semua jejak itu satu persatu hingga gambaran utuh terbentuk. Setelah rekaman dari berbagai sudut berhasil dikumpulkan, Inspektur Satria kembali ke posko kecil yang didirikan sementara di rumah warga di Sanae Manata. Kembali catatan awal. Meski jejak pelaku misterius mulai terlihat, penyelidikan tidak berhenti pada rekaman saja. Satria yakin bahwa masa lalu Damar menyimpan banyak hal yang belum tersentuh. Ia ingat bahwa sosok itu pernah menjadi pusat sorotan nasional ketika terjerat korupsi. Banyak pihak dirugikan, banyak suara menuntut keadilan, dan tidak sedikit yang merasa hukuman yang dijatuhkan kepadanya belum setimpal. Hal tersebut menjadi landasan bagi Satria untuk menggali latar belakang korban lebih dalam. Pada layar laptop yang digunakan sebagai alat penelusuran, Satria membuka berkas lama mengenai proyek yang pernah dipegang Damar. Ia menemukan sejumlah nama yang muncul berulang dalam penyelidikan dulu, mulai dari rekan kerja hingga pihak luar. Salah satu nama yang menarik perhatiannya ialah Rafli, mantan bawahan Damar yang sempat bersaksi bahwa dirinya hanya mengikuti perintah atasan. Meski tidak terbukti bersalah, banyak orang menduga Rafli menyembunyikan sesuatu. Namun catatan terbaru menunjukkan ia telah pindah ke kota lain dan bekerja sebagai pegawai harian di sebuah kontraktor kecil. Selain Rafli, ada nama Gilang, individu yang usahanya bangkrut setelah proyek pengadaan barang tidak berjalan sesuai rencana. Dalam catatan, Gilang pernah marah besar saat menghadiri persidangan Damar dan berteriak bahwa hidupnya hancur akibat keputusan pria itu. Namun, sejak insiden tersebut, Gilang menghilang dari publik dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah perkampungan yang cukup terpencil. Tidak hanya itu, ada juga Rendra, pengusaha yang kehilangan kontrak besar karena pembatalan mendadak dari instansi tempat Damar bekerja. Walau kerugian besar itu tidak sepenuhnya terkait tindakan pribadi Damar, banyak yang mengatakan bahwa Rendra menyimpan dendam mendalam. Satria mencatat semua nama tersebut dalam satu kolom berwarna merah. Ia ingin memastikan bahwa jejak lama ini tidak diabaikan, meski fokus saat ini tertuju pada sosok berjaket gelap dalam rekaman CCTV. Di tengah pencarian, Satria menemukan satu hal yang membuat alisnya terangkat. Pada sebuah laporan lama, disebutkan bahwa Damar sempat menerima ancaman dari seseorang yang tidak dikenal. Ancaman tersebut dikirim melalui pesan singkat yang menyebutkan bahwa balasan atas kerugian yang ditimbulkan akan datang pada saat yang tak diduga. Meski penyelidikan waktu itu tidak menemukan pengirimnya, isi pesan menandakan bahwa ada individu yang sangat tersiksa oleh perbuatan Damar. Satria menutup laptop, lalu berdiri sambil menyilangkan tangan. Ia tahu bahwa tidak semua orang yang dirugikan akan mengambil tindakan ekstrem. Namun ia juga sadar bahwa luka lama bisa berubah menjadi alasan kuat saat kesempatan muncul. Masalahnya, siapa di antara nama-nama itu yang memiliki keberanian sekaligus kemampuan menjalankan langkah sekompleks tindakan dalam rumah kosong itu? Jika melihat cara pelaku memasuki lokasi tanpa meninggalkan bekas jelas, pelaku bukan orang tanpa pengalaman. Ia kemudian meminta Rangga memeriksa kembali daftar telepon korban. Dari sana ditemukan beberapa panggilan tak terjawab dari nomor asing. Nomor itu tidak terdaftar secara resmi, dan ketika dilacak sementara, diketahui
menggunakan kartu prabayar yang baru aktif beberapa minggu. Hal ini membuat Satria semakin curiga bahwa seseorang mendekati Damar sebelum peristiwa di rumah kosong terjadi. Pertanyaannya, apakah pertemuan itu berlangsung baik atau justru menjadi pintu masuk menuju kejadian yang menimpa korban? Satria memerintahkan Lintang menelusuri apakah ada riwayat pertemuan Damar dengan orang-orang dari masa lalunya setelah ia keluar dari hukuman. Informasi awal menyebutkan bahwa Damar mencoba memulai hidup baru, tinggal di rumah kontrakan, dan jarang berhubungan dengan rekan lama. Tetapi ada kabar bahwa ia sempat tampil dalam pertemuan bisnis kecil bersama seseorang yang wajahnya tidak direkam dalam foto acara tersebut. Satria menduga bahwa orang tidak dikenal itu bisa saja memiliki kepentingan besar terhadap Damar. Di sela penyelidikan, seorang warga datang memberikan informasi tambahan. Ia mengaku pernah melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari rumah kontrakan tempat Damar tinggal. Pria itu terlihat mondar-mondir beberapa hari sebelum kejadian, seakan mengawasi sesuatu. Warga itu tidak mengetahui siapa pria tersebut, namun ia menggambarkan tubuhnya cukup tegap dan sering memakai jaket gelap. Mendengar hal itu, Satria langsung menghubungkannya dengan sosok dalam rekaman. Kemungkinan besar pelaku sudah mengikuti Damar sejak beberapa hari sebelumnya. Jika benar demikian, maka motif pelaku bukanlah spontan, melainkan rencana panjang yang dimulai dengan pengawasan, pengintaian, dan penentuan waktu terbaik. Satria sadar bahwa orang seperti itu pasti menyimpan alasan kuat. Tidak mungkin tindakan seperti ini dilakukan tanpa dorongan emosi mendalam atau tujuan tertentu. Saat catatan semakin penuh, Satria menyadari satu hal. Seluruh jejak masa lalu Damar seakan membentuk jalur panjang menuju kemungkinan pelaku. Bukan satu, bukan dua, tetapi banyak individu yang merasa dirugikan. Namun tidak semua memiliki kemampuan seperti sosok dalam rekaman. Di titik inilah, Satria harus menyeimbangkan penyelidikan antara jejak digital, rekaman visual, dan catatan sejarah korban. Ia menutup buku catatan, lalu menarik napas dalam. Masa lalu Damar adalah labirin dengan banyak pintu gelap, dan salah satu pintu itu telah terbuka kembali, membawa Satria lebih dekat kepada sisi paling muram dari kehidupan sang korban. Setelah menelusuri berbagai data yang berkaitan dengan masa lalu Damar, Inspektur Satria merasa penyelidikan belum lengkap tanpa menggali keterangan langsung dari warga sekitar. Rekaman CCTV memberi gambaran pergerakan seorang pelaku misterius. Daftar nama masa lalu Damar memperluas kemungkinan motif, namun tidak ada yang memberi konteks apapun mengenai aktivitas korban beberapa hari terakhir. Untuk itu, Satria memutuskan mendatangi para saksi yang disebutkan oleh beberapa petugas. Salah satu saksi yang sejak awal memberikan keterangan ialah pria bernama Riko, tetangga rumah kosong tempat tubuh Damar ditemukan. Rumah Riko berada tidak jauh dari lokasi kejadian, tepat berseberangan dengan jalan kecil yang menghubungkan gang belakang. Saat Satria tiba di rumah Riko, pria itu tampak duduk di teras, memegang gelas minuman hangat sambil menggenggam ponsel. Ia terlihat ragu ketika melihat rombongan petugas datang. Satria memberi salam ramah, kemudian duduk di kursi kecil yang disediakan Riko. Dari awal, Satria memperhatikan jerak-gerik pria itu. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Riko beberapa kali mengusap telapak tangannya ke celana seolah menenangkan diri. Meski begitu, Satria tidak langsung menilai apapun. Ia ingin mendengar keterangan Riko dengan lebih lengkap, bukan sekadar potongan singkat seperti sebelumnya. Riko mulai bercerita bahwa 3 hari sebelum kejadian, ia melihat seseorang berkali-kali melintas di depan rumah kosong tersebut. Orang itu memakai jaket gelap, sama seperti yang terlihat pada rekaman kamera warga. Namun kali ini Riko menambahkan detail baru. Sosok itu tidak hanya berdiri di depan rumah, tetapi sesekali berjalan
mondar-mondar, sambil memperhatikan sekitar. Bahkan, menurut Riko, pria itu pernah menunduk di depan pintu. Rumah kosong seakan sedang memastikan sesuatu pada bagian bawah kusen yang membuat keterangan Riko semakin penting adalah saat ia mengaku mendengar suara dari dalam rumah kosong pada malam sebelum Damar ditemukan. Riko menggambarkan suara itu seperti geseran benda berat. Ia mengira ada orang yang memindahkan furniture lama, atau mungkin sekelompok anak muda yang masuk tanpa izin. Namun karena tidak melihat siapapun keluar setelahnya, ia memilih tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mendengar detail tersebut, Satria mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai posisi Riko saat mendengar suara tersebut. Riko mengatakan ia sedang duduk di ruang tengah, tidak jauh dari jendela yang menghadap ke arah rumah kosong. Saat suara itu terdengar, ia merasa ragu apakah harus mendekat atau tidak. Pada akhirnya ia hanya mengintip dari balik tirai, tapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Jalanan gelap dan senyap membuatnya enggan keluar. Meski keterangan itu cukup membantu, ada hal lain yang membuat Satria merasa janggal. Dari sejak kedatangannya, Riko tampak menjawab dengan nada tersendat-sendit, seperti sedang memilih kata hati-hati agar tidak salah menyampaikan sesuatu. Sorot matanya bergerak cepat setiap kali Satria menyebut rumah kosong itu. Bahkan ketika Satria bertanya apakah ia pernah melihat Damar sebelumnya, Riko terdiam agak lama sebelum memberi jawaban singkat bahwa ia hanya mengenali wajah korban dari pemberitaan lama. Satria mencoba mengalihkan pembicaraan agar suasana lebih tenang. Ia bertanya, apakah Riko pernah melihat kendaraan mencurigakan di sekitar gang selama beberapa hari terakhir? Riko menggeleng, lalu mengubah posisi duduknya. Namun pria itu kemudian menyebut bahwa ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang tengah malam. Meski tidak dapat memastikan apakah itu pelaku atau sekadar warga yang lewat, bayangan itu tampak diam di tempat cukup lama, lalu menghilang ketika Riko hendak membenahi tirai jendela di tengah wawancara. Angin sore bergerak, membawa suara plastik berdesir dari sudut rumah Riko. Suara itu membuat pria tersebut menoleh cepat, lalu kembali menatap Satria. Reaksi itu terlalu spontan untuk diabaikan. Satria semakin yakin bahwa Riko menyimpan sesuatu. Entah itu informasi yang belum diungkap, atau kegelisahan karena alasan lain untuk memastikan keadaan. Satria meminta Rangga dan Lintang memeriksa halaman belakang rumah Riko. Bukan karena mencurigainya sebagai pelaku, tetapi karena gang belakang memiliki jalur sempit yang kemungkinan digunakan seseorang untuk keluar. Setelah kejadian, Riko terlihat semakin gugup saat dua anggota itu bergerak melewati samping rumahnya. Satria melanjutkan pertanyaan dengan nada lebih lembut, ingin menenangkan Riko agar mau terbuka. Sayangnya, meski sudah beberapa kali menjelaskan detail pergerakan sosok berjaket gelap, Riko tetap terasa menyembunyikan sesuatu. Kata-katanya sering terhenti sebelum mencapai inti informasi. Bahkan tangannya gemetar tipis ketika memegang gelas minum. Situasi itu membuat Satria menyimpulkan bahwa Riko bukan saksi biasa. Entah ia melihat lebih banyak dari yang ia akui, atau ia merasa terancam oleh sesuatu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Kegugupan itu bukan hal wajar dari seseorang yang hanya melihat orang asing mondar-mandir. Pertemuan itu berakhir dengan janji Riko untuk menghubungi polisi jika teringat hal tambahan. Namun Satria tahu bahwa pria itu tidak akan menghubungi siapapun kecuali tekanan datang dari luar. Ketika meninggalkan teras, Satria menoleh sekali lagi. Riko masih duduk, menunduk, memegang gelas yang kini setengah kosong. Seolah pikirannya berada di tempat lain, Satria melangkah pergi sambil memutar kembali percakapan dalam benaknya. Riko bukan pelaku, tetapi ia berada terlalu dekat dengan sesuatu yang ingin disembunyikan seseorang. Dan itu berarti saksi itu bisa menjadi bagian penting teka-teki yang belum tersusun. Inspektur Bima berdiri di ruang analisis sambil menatap layar besar yang dipenuhi rekaman, peta,
serta bagan hubungan antar individu yang muncul sebagai simpul. Bahaya. Pagi itu udara di markas terasa lebih dingin, meski seluruh ruangan tertutup rapat. Ia merasakan tekanan yang tidak biasa, seolah sesuatu yang besar tersembunyi di balik rangkaian petunjuk yang mulai terbentuk. Sersan Raffi masuk sambil membawa map tebal berisi salinan laporan keuangan gelap yang berhasil ditemukan. Dira dari komputer lama milik Arman. Dokumen itu menjadi kunci utama yang menghubungkan peristiwa masa lalu dengan tragedi yang menimpa mantan pegawai pemerintah tersebut, Pak. Saya rasa struktur transaksi ini lebih rumit daripada dugaan awal, ujar Sersan Raffi sambil meletakkan map di meja. Inspektur Bima membuka lembar demi lembar. Di dalamnya tercatat aliran dana yang tidak lazim menuju beberapa pihak yang bergerak dalam proyek infrastruktur fiktif. Nama-nama yang muncul memberi gambaran bahwa Arman bukan hanya sekadar mantan pejabat bermasalah, melainkan bagian dari lingkaran yang jauh lebih besar. Namun, hal yang membuat penyelidikan semakin rumit adalah fakta bahwa beberapa identitas tampak seperti sengaja dibuat untuk mengaburkan peran pelaku sebenarnya. Sementara itu, Dira muncul dengan wajah penuh konsentrasi. Ia membawa tablet berisi hasil pemindaian menyeluruh. Pada tempat kejadian, saya menemukan pola unik yang tidak cocok dengan profil pembunuh amatir, ucapnya. Ia menunjukkan grafik tekanan darah yang tercatat pada pakaian korban, menandakan korban tidak melawan hingga detik terakhir. Ini bukan tindakan seseorang yang terburu-buru atau panik. Eksekusinya sangat tenang, terukur, dan dilakukan dengan keyakinan penuh. Tambahnya, rincian tersebut membuat suasana ruangan sunyi sejenak. Semua menyadari bahwa pelaku memiliki tingkat kendali yang tinggi. Inspektur Bima mulai menyatukan semuanya. Arman diketahui menyimpan rahasia besar terkait proyek yang pernah ia tangani saat masih mempunyai jabatan. Ia diduga menggelapkan dana negara bersama beberapa kolega, lalu memutus hubungan begitu ancaman muncul dari pihak yang ingin membuka kembali kasus lama itu. Namun, dari cara pembunuh mengeksekusi aksi, terlihat jelas bahwa motifnya bukan sekadar balas dendam atau kemarahan pribadi. Ada sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang mengisyaratkan operasi terorganisir dengan tujuan tertentu. Raffi menunjukkan sebuah grafik tambahan berisi pergerakan data yang muncul dari ponsel seorang jurnalis bernama Lexi yang sempat menghubungi Arman 3 hari sebelum kematian korban. Signal terakhir jurnalis itu menghilang tak lama setelah ia mengirim pesan pada rekannya mengenai dokumen rahasia yang ia dapatkan. Jika jurnalis itu hilang, kita punya indikasi bahwa pelaku mengincar siapapun yang membawa informasi sensitif, ujar Raffi dengan nada khawatir. Hal tersebut membuat dugaan baru bahwa pembunuhan terhadap Arman hanyalah salah satu bagian dari rangkaian penghapusan jejak besar-besaran. Dira kembali memperlihatkan rekaman kamera kota yang telah ia perbaiki. Dalam rekaman itu terlihat sosok berpakaian gelap yang bergerak dengan ketenangan luar biasa, seakan mengetahui seluruh titik buta kamera. Ini bukan kebetulan. Pelaku punya pengalaman kuat dalam taktik penghilangan bukti, kata Dira. Inspektur Bima mengangguk pelan. Kini gambaran pelaku tidak lagi berada di wilayah orang biasa yang ingin membalas kejahatan lama, melainkan figur yang memiliki akses terhadap informasi internal, jaringan, serta kemampuan teknis tinggi. Raffi lalu menambahkan bahwa di dekat lokasi kejadian ditemukan aroma cairan kimia yang biasanya digunakan dalam penghapusan DNA. Namun jejak kecil yang tertinggal justru menunjukkan bahwa pelaku tidak berniat menghilangkan semua bukti, melainkan hanya menyaring bagian tertentu untuk mengarahkan penyelidikan pada nama-nama yang tidak relevan. Ini berarti pelaku tidak sekadar berusaha lari, tapi ingin menciptakan narasi palsu yang akan menyesatkan penyelidik. Bima menatap papan besar di hadapannya. Semakin banyak petunjuk masuk,
semakin terlihat bahwa pembunuhan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih kompleks. Ia merasakan intuisi kuat bahwa seseorang yang lebih kuat daripada Arman sedang mengendalikan seluruh situasi dari balik layar. Plot mulai membentuk satu gambaran besar. Jaringan korupsi lama yang terbangun rapi mulai retak, dan seseorang memilih menghilangkan para saksi sebelum semuanya terbongkar. Dengan suara tegas, Inspektur Bima berkata, "Kita tidak lagi menghadapi kasus tunggal. Kita menghadapi operasi besar yang dirancang dengan tingkat ketelitian tinggi. Kita harus bergerak cepat sebelum ada korban berikutnya." Raffi dan Dira mengangguk dengan kesadaran penuh bahwa apa yang mereka kejar bukan hanya pelaku pembunuhan, tetapi juga dalang yang menyembunyikan kebenaran yang bisa mengguncang banyak pihak. Ruang strategi sore itu dipenuhi desingan lembut perangkat elektronik serta sinar monitor yang memantulkan warna kebiruan ke wajah Inspektur Bima. Ia berdiri tegak sambil menatap sebuah grafik komunikasi yang baru diurai oleh tim digital. Poin 7 merupakan tahap penting karena pada bagian ini pola terselubung yang menghubungkan pembunuhan Arman dengan sosok yang belum diketahui mulai menampakkan bentuk nyata. Dira berdiri di sisi kanan sambil memegang sebuah drive berisi rekaman yang sudah diperbaiki, sementara Sersan Raffi membawa lembaran baru yang mencatat pergerakan transaksi mencurigakan di sejumlah rekening terselubung. "Pak, aliran dana ini bukan muncul secara acak," ujar Raffi sembari menggeser lembaran yang ia bawa. "Semua transfer masuk dan keluar memiliki ritme yang konsisten. Masing-masing saling terhubung melalui pihak perantara. Ada indikasi kuat bahwa seseorang memanfaatkan sistem lama yang pernah dipakai Arman." Hal itu membuat Inspektur Bima menautkan kedua alisnya. Ia tahu bahwa jaringan keuangan gelap jarang berubah, kecuali oleh orang yang memahami struktur lama tersebut. Dira melangkah maju membawa grafik tambahan. "Saya menemukan percakapan terenkripsi yang dipicu oleh kata sandi tertentu. Pesan-pesan ini berisi arahan pendek yang mengarah pada pergerakan seseorang yang menggunakan nama samaran Senja. Tidak banyak detail mengenai identitas asli," jelasnya sambil memperbesar tampilan teks yang telah didekripsi. Pesan tersebut terlihat seperti potongan perintah yang dikirimkan dari satu sumber yang sama, seolah pihak tersebut mengatur ritme aktivitas melalui jarak jauh. Bima menatap grafik itu lama, lalu berkata, "Kalau Senja terhubung dengan pembunuhan Arman, kita harus mencari tahu apakah ia bekerja sendiri atau menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar." Penalaran itu membuka jalur baru. Seluruh tim mulai memikirkan cara untuk menelusuri pesan yang mungkin meninggalkan bayangan digital. Raffi kemudian menunjukkan rekaman kamera kota yang telah dipetakan ulang. Pelaku menggunakan jalur yang sama sekali tidak biasa. Ia bergerak melalui daerah minim aktivitas, tetapi tetap berada dalam jarak tertentu dengan titik pengendali sinyal ponsel. Itu membuat kami menduga bahwa ia memanfaatkan alat komunikasi khusus. Bima memperhatikan pola gerak yang ditampilkan. Pelaku tampak seperti seseorang yang paham medan dengan sangat baik, mengetahui lokasi-lokasi yang jarang diperhatikan pengawas. Dalam waktu hampir bersamaan, Dira mengungkapkan tambahan penting. "Pak, ada jejak pola suara yang tertangkap oleh mikrofon jarak jauh." Tidak jelas isi ucapannya, namun ritme intonasi menunjukkan kebiasaan berbicara seseorang yang terbiasa memberikan instruksi. Informasi ini memunculkan gambaran baru mengenai pelaku, figur yang mengendalikan situasi dari balik bayangan, tidak terlihat, namun memengaruhi setiap langkah. Bima mulai merangkai semua petunjuk dalam pikirannya. Ia membayangkan bahwa Senja bisa saja salah satu mantan rekan Arman atau seseorang yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga rahasia lama
tetap terkubur. Namun, ada hal lain yang lebih mengganggu. Pelaku tampaknya tidak hanya menghapus seorang saksi tepi, menggator alur agar penyelidik fokus pada jejak tertentu. Itu berarti ada rencana jangka panjang yang sedang dijalankan. Layar utama kemudian menampilkan garis besar jalur pergerakan yang disusun Raffi. Jika kita ikuti rute ini, ada 3 gedung kosong yang berada dalam radius kontrol sinyal. Salah satunya pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen pemerintah. Pada masa Arman masih menjabat, jelas Raffi sambil menunjuk titik merah di bagian barat kota. Bima menatap titik itu dengan intensitas yang meningkat. Lokasi tersebut bisa saja menjadi pusat aktivitas senja, atau sekadar tempat yang ia manfaatkan untuk menyembunyikan sesuatu. Dira mengusulkan untuk memeriksa struktur lantai bangunan tersebut. Saya melakukan pencarian arsip dan menemukan blueprint lama. Ada ruang bawah tanah yang tidak tercantum dalam pembaruan terbaru. Mungkin ruang itu dimanfaatkan sebagai tempat bertemu atau menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan kasus ini. Ide tersebut memberi harapan bahwa ada celah yang dapat menuntun mereka lebih dekat pada sosok misterius itu. Bima akhirnya mengambil keputusan tegas. Kita perlu membentuk tim khusus untuk observasi tanpa menimbulkan kebisingan. Fokus utama adalah menemukan tanda aktivitas yang meninggalkan pola tanpa mengganggu subjek sasaran. Ia memandang Raffi dan Dira dengan keyakinan penuh. Keduanya mengangguk, memahami bahwa keputusan tersebut merupakan langkah strategis yang harus tepat agar jaringan yang mereka kejar tidak menghilang. Namun sebelum rapat ditutup, Dira menyampaikan tambahan yang membuat seluruh ruangan hening. Pak, saya menemukan sesuatu lagi. Di antara pesan yang sempat terpotong, terdapat satu kalimat yang tampaknya tidak sengaja tertinggal oleh pengirim. Kalimat itu berbunyi, "Jangan biarkan siapapun mengungkit proyek lama, terutama data yang pernah dipegang Arman." Bima terdiam. Kata-kata itu memperkuat dugaan bahwa pembunuhan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari operasi sistematis yang menginginkan seluruh saksi bisu hilang. Kesimpulan sementara yang mereka dapatkan, Senja bukan figur biasa. Ia adalah seseorang yang menyadari seluruh posisi dari setiap pihak yang terlibat dalam proyek lama tersebut dan memiliki motivasi kuat untuk menjaga kebenaran tetap terkunci. Dengan demikian, penyelidikan memasuki tahap baru yang jauh lebih berbahaya. Jika pihak yang mereka kejar mampu mengatur langkah sepresisi itu, maka setiap pergerakan polisi harus disiapkan dengan kewaspadaan tinggi. Rembulan malam itu tidak sepenuhnya terlihat karena awan menggantung rendah di atas kota. Di gedung komando, Inspektur Bima duduk di ruang briefing yang hanya diterangi lampu meja kecil. Sersan Raffi dan Dira baru saja kembali dari observasi lokasi bangunan tua yang dicurigai sebagai pusat pergerakan pihak misterius yang menggunakan nama samaran Senja. Poin 8 menjadi tahapan yang menegangkan, sebab seluruh rangkaian petunjuk mulai terlihat mengarah pada operasi intelijen gelap yang lebih rumit daripada perkiraan awal. Pak, tempat itu sama sekali tidak kelihatan digunakan orang sejak lama, ujar Raffi dengan napas berat. Debu di seragamnya menunjukkan bahwa ia sempat melalui lorong sempit yang jarang disentuh manusia. Namun nada suaranya mengisyaratkan bahwa tidak semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada jejak kaki baru. Namun kami menemukan bekas geseran benda berat di lantai bawah, sambung Dira sambil menyerahkan foto-foto hasil pemindaian malam. Pada gambar itu terlihat pola seperti kotak besar yang berpindah beberapa meter. Polanya mengarah pada kemungkinan adanya panel tersembunyi. Bima memandang foto itu tanpa berkedip. Dalam pikirannya, patenggan teka-teki mulai memadat. Jika ada panel rahasia di bangunan tersebut, kemungkinan besar
itu bukan tempat penyimpanan biasa. Ada motif tertentu yang membuat Senja memilih lokasi semacam itu. Sebagai titik pengaturan, Raffi lalu menunjukkan satu benda yang ia temukan di balik sela dinding. Sebuah potongan logam oval. Ukurannya kecil, namun cukup unik. Pada permukaannya, terukir simbol garis melengkung yang saling bertemu pada satu titik. Saya tidak tahu arti simbol ini, Pak. Namun saya yakin ini sengaja ditinggalkan, bukan jatuh tanpa sengaja, katanya. Ada nada serius dalam ujarannya, membuat ruangan seketika sunyi. Dira kemudian menarik tampilan digital ke layar besar. Ia menunjukkan peta panas yang menangkap sisa radiasi kecil di sekitar lantai bawah gedung tersebut. Ini jejak aktivitas teknologi frekuensi rendah, bukan milik perangkat umum. Jelasnya, bagi Bima, temuan itu merupakan bukti bahwa Senja menggunakan alat komunikasi yang sulit dilacak. Mungkin perangkat modifikasi yang hanya bisa dioperasikan oleh individu berpengalaman. Setelah melalui analisis bersama, Bima berpendapat bahwa gedung itu bukan tempat tinggal atau markas, melainkan titik transisi, semacam stasiun bayangan tempat pelaku menyembunyikan perangkat atau dokumen sebelum berpindah ke lokasi berikutnya. Struktur semacam itu biasa digunakan oleh pihak yang terlatih, seseorang yang mengetahui cara menghapus jejak tanpa meninggalkan pola jelas. Namun ada sesuatu yang mengganggu Bima. Jika Senja begitu berhati-hati, mengapa ia membiarkan benda logam itu tertinggal? Mengapa panel di lantai bawah tidak sepenuhnya dikunci? Ia merasakan firasat kuat bahwa semua itu bukan kelalaian, melainkan bagian dari rencana. Senja seperti sengaja memberi umpan agar penyelidik mengambil alur tertentu. Pak, saya juga menemukan catatan kecil, ucap Dira, sambil menyodorkan foto slip kertas kecil yang ditemukan di balik retakan dinding. Tidak ada tulisan panjang, hanya satu kalimat, jejak yang kau cari tidak berada di sini. Kertas itu tampak bersih, tidak lembab, tidak berdebu, menandakan bahwa ia diletakkan baru-baru ini. Raffi terdiam cukup lama. Kalau begitu, dia tahu kita datang. Dia tahu langkah kita, Pak. Suaranya mengandung kecemasan bagi seorang aparat, menyadari bahwa target mereka selalu selangkah lebih maju. Adalah situasi yang membuat tekanan meningkat berlipat. Bima memejamkan mata beberapa detik. Ia merasakan kekosongan di dalam dada. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa lawan yang mereka hadapi bukan sekadar pelaku pembunuhan. Sosok Senja mampu mengendalikan ritme situasi dengan akurat. Seakan seluruh pergerakan timnya sudah tercatat di sudut pikirannya. Dalam keheningan itu, Dira kembali berbicara. Pak, saya sempat mencocokkan simbol pada logam yang ditemukan Raffi dengan basis data internasional. Saya tidak menemukan kecocokan langsung. Namun, simbol itu mirip emblem yang dipakai kelompok rahasia yang pernah terlibat dalam jaringan korupsi transnasional belasan tahun lalu. Kelompok itu diduga bubar, tetapi tidak pernah terbukti secara pasti. Hal itu membuat temperatur suasana meningkat drastis. Jika Senja merupakan bagian dari kelompok gelap itu, atau bahkan pemimpin tersisa, maka pembunuhan Arman hanyalah satu bagian kecil dari skema besar. Mungkin Arman dulu bukan hanya pelaku korupsi, tetapi juga saksi yang mengetahui rahasia paling berbahaya dalam proyek yang ia kendalikan. Rahasia yang, bila terbongkar, dapat menyeret banyak pihak ke jurang hukum. Bima berdiri dan menatap kedua anggotanya. Kita tidak bisa hanya mengejar jejak fisik, kita harus memetakan pola pikirnya. Senja tidak sembarangan meninggalkan pesan. Mungkin dia ingin melihat bagaimana kita bereaksi. Ia kemudian mengambil peta besar dan menandai 3 lokasi lain di sekitar kota yang memiliki struktur serupa dengan gedung tua tersebut. Langkah itu membuat mereka memahami bahwa Senja telah menciptakan jaringan titik-titik pengalih perhatian. Setiap lokasi memiliki kemungkinan sebagai jebakan.
Namun di antara titik-titik itu, pasti ada satu yang menyimpan inti hubungan antara masa lalu Arman, Eringon lama, dan operasi yang sedang berlangsung. Dira lalu menambahkan satu hal yang membuat suasana semakin berat. Pak, pesan terakhir yang ditemukan pada slip itu memiliki sidik halus. Polanya bukan acak. Jika diperiksa lebih dalam, itu bisa menjadi kode unik yang mengarah pada seorang tokoh tertentu. Ia menatap Bima dengan keraguan, seolah takut apa yang mungkin mereka temukan. Dengan suara tenang, namun tegas, Bima menutup pertemuan itu. Kita akan mengejar kebenaran sampai akar, terdalam. Tidak peduli seberapa rumit permainan yang Senja buat, setiap titik pasti memiliki celah. Kita hanya perlu memahami arah alurnya. Langkah mereka semakin dekat pada konfrontasi besar yang menanti, namun semakin dekat pula pada kebenaran yang mungkin tidak hanya mengguncang kota, tetapi juga membuka tabir yang selama ini dikubur oleh orang-orang. Berpengaruh, pagi itu cahaya matahari merayap masuk melalui jendela besar ruang investigasi. Namun, suasana di dalam ruangan sama sekali tidak mencerminkan ketenangan. Wajah Inspektur Bima tampak lebih serius dibanding hari-hari sebelumnya. Dalam poin 9 ini, penyelidikan mulai mengarah pada satu titik yang sangat sensitif. Jaringan rahasia yang pernah bekerja bersama Arman sebelum korupsi besar itu terkuak. Rangkaian bukti yang sebelumnya tampak terpisah kini mulai bergerak menuju satu pusat gelap yang keberadaannya sengaja disamarkan. Sersan Raffi masuk membawa lembaran berisi laporan terkait identitas orang-orang yang pernah menjadi kaki tangan Arman. Pak, saya menemukan beberapa nama yang tidak tercantum dalam dokumen publik. Mereka ini bekerja sebagai penghubung proyek raksasa itu. Namun, catatan kehadiran mereka hilang dari arsip, ujarnya sambil meletakkan map di atas meja. Dari daftar tersebut, ada 3 individu yang memiliki rekam jejak mencurigakan dan tiba-tiba menghilang setelah kasus Arman mencuat ke media. Dira kemudian menambahkan temuannya. Saya menelusuri pola komunikasi lama dari server cadangan yang berhasil diperbaiki. Ada pesan berkode yang dikirimkan Arman ke seseorang yang memakai identitas berinisial SM. Pesan itu dikirim sedikit sebelum ia ditemukan tewas. Dira menampilkan seluruh pesan itu di layar. Polanya menunjukkan bahwa Arman merasa terancam oleh orang yang dulu bekerja bersamanya. Ada satu kalimat yang menarik perhatian. Jika kau terus menekan, mereka akan datang mencarimu. Ini membuat Bima memahami satu hal penting. Arman bukan hanya berusaha menjauh dari jaringan itu, tetapi sedang mencoba melindungi dirinya dari pihak yang bahkan lebih kuat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Mungkin Arman dulu terlibat, tetapi tidak pernah menjadi bagian inti. Sehingga ketika ia mundur, ancaman mulai mendekat. Kata mereka dalam pesan itu mengindikasikan grup terorganisir. Raffi membawa grafik aliran dana tambahan. Pack, Dana, gelap yang dulu dikelola Arman, tidak berhenti setelah ia keluar. Ada aliran kecil namun stabil yang tetap bergerak hingga beberapa bulan lalu. Dan ada satu transaksi besar yang dilakukan tepat sehari sebelum kematiannya. Hal ini menandakan adanya kelompok yang terus beroperasi setelah Arman tidak lagi terlibat. Kelompok itu tidak membutuhkan Arman, tetapi tetap mengawasinya karena ia memegang kunci rahasia yang bisa menghancurkan mereka. Dira menampilkan grafik lain yang menunjukkan jaringan perangkat komunikasi yang memakai kode identitas digital, hampir identik dengan pola Senja. Saya menemukan kesamaan sinyal. Ada 2 sumber berbeda yang menggunakan pola persis milik Senja, namun berasal dari arah berlawanan. Jelasnya, analisis ini membuka kemungkinan bahwa Senja bukan satu orang, melainkan peran yang diemban oleh beberapa individu terlatih. Bima terdiam cukup lama
sebelum menggumam. Kalau begitu, Arman bukan target utama, melainkan salah satu dari beberapa titik yang ingin dihapus. Kesimpulan itu membuat ruangan terasa lebih berat. Artinya, pembunuhan Arman merupakan bagian dari operasi sistematis yang sudah disusun lama, bukan keputusan mendadak karena dendam pribadi. Raffi kemudian menunjukkan foto-foto dari dokumen rahasia yang ditemukan di panel tersembunyi gedung tua. Di antara foto itu terdapat catatan mengenai proyek pembangunan infrastruktur yang tidak pernah benar-benar terrealisasi. Proyek itu tampak seperti kedok untuk menyalurkan dana besar ke rekening khusus milik kelompok yang bekerja sebagai bayangan negara. Jika data itu terekspos, banyak tokoh berpengaruh bisa terlibat. Dalam salah satu foto, terdapat simbol yang sama dengan logam kecil yang ditemukan Raffi sebelumnya. Simbol ini muncul di pojok dokumen. Artinya, proyek itu terkait langsung dengan kelompok yang kita duga masih aktif dan mengendalikan senja, ujar Dira. Dengan bukti itu, Bima sadar bahwa mereka sedang menghadapi kelompok yang tidak akan membiarkan penyelidik mengungkap sesuatu sebesar itu. Dira memaparkan penemuan lain, sebuah rekaman pendek yang disisipkan dalam pesan terakhir Arman. Rekaman itu hanya berdurasi beberapa detik, berisi suara angin, serta langkah kaki pelan. Namun, di bagian paling akhir, terdengar suara seseorang berkata, "Tidak ada tempat aman bagi yang membawa kebenaran." Suara itu datar, tanpa emosi, seolah pembicara tidak merasa perlu menyembunyikan ancaman yang ia sampaikan. Raffi menatap Bima dengan gelisah. "Pak, jika rekaman itu asli, berarti Arman sempat bertemu salah satu dari mereka sebelum kejadian." Bima mengangguk. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Arman hendak membocorkan sesuatu sebelum waktunya, lalu dipotong oleh kelompok itu sebelum ia sempat bertindak. Semakin mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa jaringan gelap tersebut mempunyai struktur komando yang ketat. Senja kemungkinan besar hanyalah bagian luar, pemegang tugas lapangan yang bekerja menghapus jejak. Namun inti komandonya masih tersembunyi di balik lapisan hierarki yang sulit ditembus. Bima menatap kedua anggotanya dan berkata dengan suara dalam, "Jika kita menemukan siapa yang berada di balik struktur itu, kita bisa mengungkap seluruh skema. Namun itu juga berarti kita sedang masuk wilayah yang bisa membuat banyak pihak panik." Poin itu menjadi pengingat bahwa langkah mereka semakin berbahaya. Akhir kesimpulan, sementara memperlihatkan gambaran mencolok, jaringan lama yang pernah bekerja bersama Arman masih beroperasi, menyebar seperti bayangan yang bergerak di balik dinding kota. Pembunuhan Arman bukan hanya tindakan menghilangkan saksi, melainkan peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menyibak rahasia itu. Dan senja hanyalah pintu pertama menuju sosok yang jauh lebih kuat.